Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai aturan sinus dan kosinus pada segitiga sembarang. Baik, sebelum kami membawakan materi lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya sendiri Ninyo Manai Tresnayani dengan NIM 21130111095. Ada rekan saya Kade Ari Widiati dengan NIM 21130111096. Dan ada rekan saya yang terakhir Putu Aditya Suarmantara dengan NIM 21130111097. Perkenalkan, saya Putu Aditya Suarmantara dengan NIM 21130111097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang bentuk umum dan pembuktian dari aturan sinus. Aturan sinus atau yang disebut dengan law of sines atau sines rule didefinisikan secara umum sebagai sebuah teorema berupa persamaan yang menghubungkan nilai sinus sudut segitiga dengan panjang sisi di hadapannya dalam bentuk perbandingan. Jika diberikan sebuah segitiga sembarang ABC dengan sisi A, B, dan C, maka berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Adapun penjelasan mengenai pembuktian atau asal-usul dari bentuk umum aturan sinus ini sebagai berikut, di mana terdapat segitiga ABC dengan garis tinggi CR, AP, dan BQ. Yang pertama, tinjau segitiga ABC dengan CR sebagai garis tinggi. Dari segitiga BCR diperoleh bahwa sin B sama dengan CR per A, sehingga CR sama dengan A sin B. Lalu dari segitiga ACR diperoleh sin A sama dengan CR per B, sehingga CR sama dengan B sin A. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa A sin B sama dengan B sin A. Lalu kalikan kedua ruas dengan 1 per sin B sin A, maka diperoleh A sin B per sin B sin A sama dengan B sin A per sin B sin A, sehingga diperoleh akhirnya A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu yang kedua, tinjau segitiga ABC dengan BQ sebagai garis tinggi. Dari segitiga BCQ diperoleh bahwa sin C sama dengan BQ per A, sehingga BQ sama dengan A per A kali sin C. Lalu dari segitiga ABQ diperoleh sin A sama dengan BQ per C, sehingga BQ sama dengan C sin A. Dari persamaan 4 dan 5 diperoleh bahwa A sin C sama dengan C sin A. Lalu kalikan kedua ruas dengan 1 per sin C sin A, maka diperoleh A sin C per sin C sin A sama dengan C sin A per sin C sin A, sehingga A sin A per sin A sama dengan C per sin C. Lalu yang ketiga, tinjau segitiga ABC dengan AP sebagai garis tinggi. Dari segitiga ACP diperoleh bahwa sin C sama dengan AP per B, sehingga AP sama dengan B sin C. Dari segitiga ABP diperoleh bahwa sin B sama dengan AP per C, atau AP sama dengan C sin B. Dari persamaan 7 dan 8 diperoleh bahwa B sin C sama dengan C sin B. Lalu kalikan kedua ruas dengan 1 per sin B sin C, maka diperoleh B sin C per sin B sin C sama dengan C sin B per sin B sin C, sehingga B per sin B sama dengan C per sin C. Berdasarkan persamaan 3, 6, dan 9 yang telah diperoleh tadi, maka didapatkan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maka aturan sinus tadi terbukti. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya terdiri dari 2 kasus, yaitu yang pertama mencari sisi, yang kedua mencari sudut. Yang pertama diketahui bahwa ABC dengan A 15, lalu sudut A 30 derajat dan sudut B 75 derajat. Tentukan panjang AC. Jadi di sini sesuai aturan sinus berlaku bahwa A per sin A sama dengan AC per sin B. Lalu 15 per sin 30 derajat sama dengan B per sin 75 derajat. Lalu dikalikan
lalu dioperasikan, maka didapatkan bahwa B sama dengan 28,97 atau B tersebut merupakan sisi AC, sehingga jadi panjang AC-nya adalah 28,97. Lalu yang kedua, diketahui segitiga PQR dengan PR 8 cm, QR 4 akar 6 cm, dan sudut P 60 derajat. Tentukan besar sudut PQR. Di sini juga menggunakan aturan sinus di mana QR per sin P sama dengan PR per sudut Q atau sudut PQR. Dan di sini terlihat bahwa 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin A atau sin PQR. 4 akar 6 per kali sin A sama dengan 8 kali sin 60 derajat. Diketahui bahwa sin A sama dengan 8 sin 60 derajat per 4 akar 6. Didapatkan bahwa sin A sama dengan 1 per 2 akar 2. Mohon maaf ada kesalahan tulis, sehingga didapatkan bahwa sudut A atau sudut PQR adalah 45 derajat. Baik, materi selanjutnya yaitu aplikasi penggunaan aturan sinus pada segitiga sembarang. Aplikasi penggunaan aturan sinus. Dalam penggunaan aturan sinus sendiri memiliki banyak variasi permasalahan dan langkah penyelesaiannya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tiap model permasalahannya guna mengingat serta tidak salah langkah ketika menyelesaikannya. Dalam aturan sinus sendiri, secara umum ada 3 kasus yang sering muncul khususnya pada segitiga sembarang. Adapun 3 kasus tersebut yaitu kasus pertama, diketahui 2 sudut dan 1 sisi di hadapan salah satu sudut. Misalkan B. B dan C diberikan. Untuk mencari C menggunakan C per sin C sama dengan B sin B lalu B sin C per sin B. Untuk mencari A menggunakan A sama dengan 180 derajat min B plus C. Untuk mencari A menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B, lalu A sama dengan B sin A per sin B. Baik, untuk lebih memahami kasus yang pertama, mari kita lihat contoh soal dan penyelesaian berikut. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 12 cm, seperti gambar berikut. Jika besar sudut A adalah 62 derajat dan besar sudut B adalah 35 derajat, maka tentukanlah panjang sisi C. Pembahasannya, buat dulu diketahui A sama dengan 12 cm, sudut A sama dengan 62 derajat, sudut B sama dengan 35 derajat. Ditanya panjang sisi C. Karena yang ditanya adalah panjang sisi C, maka langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu besar sudut di hadapan sisi C yaitu sudut C. Dengan menggunakan rumus sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dan sudut C sama dengan 180 derajat min sudut A ditambah sudut B. Sudut C sama dengan 180 derajat min 62 plus 35 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat min 97 dan sudut C sama dengan 83 derajat. Setelah kita menentukan sudut C, selanjutnya kita menentukan panjang sisi C dengan aturan sinus. Dengan rumus C sama dengan sin C sama dengan A per sin A. C per sin 83 derajat sama dengan 12 per sin 62 derajat. C per 0,99 sama dengan 12 per 0,88. C sama dengan 11,88 per 0,88. C sama dengan 13,5. Jadi panjang sisi C adalah 13,5 cm. Selanjutnya kasus yang kedua, diketahui 2 sudut dan 1 sisi yang diapit. Misalkan A, B, dan C diberikan. Untuk mencari A menggunakan A sama dengan 180 derajat min B plus C. Untuk mencari B menggunakan B per sin A, B per sin B sama dengan A per sin A, lalu B sama dengan A sin B per sin A. Untuk mencari C,
menggunakan C per sin C sama dengan A per sin A, lalu C sama dengan A sin B per sin B. Baik, untuk lebih memahami kasus yang kedua, perhatikan contoh soal dan penyelesaian berikut. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi C sama dengan 10 cm seperti gambar berikut. Jika besar sudut A sama dengan 56 dan besar sudut B adalah 44 derajat, maka tentukanlah panjang sisi A. Pembahasannya, buat terlebih dahulu diketahui sudut A sama dengan 56 derajat, panjang sisi C sama dengan 10 cm dan sudut B sama dengan 44 derajat. Ditanya panjang sisi A. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu besar sudut C menggunakan rumus sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat min sudut A plus sudut B. Sudut C sama dengan 180 derajat min 56 derajat plus 44 derajat. Sudut C sama dengan 180 min 100 derajat. Sudut C sama dengan 80 derajat. Selanjutnya kita menentukan panjang sisi A menggunakan aturan sinus. C per sin C sama dengan A per sin A, 10 per sin 80 derajat sama dengan A per sin 56 derajat. C sama dengan 0,98 sama dengan 10 per 0,83. A sama dengan 8,3 per 0,98. A sama dengan 8,4. Jadi panjang sisi A adalah 8,4 cm. Selanjutnya kasus yang ketiga. Diketahui dua sisi dan satu sudut di hadapan salah satu sisi. Misalkan B, C, dan B diberikan. Dari sisi C, dari sin C dan per C, sama dengan sin B per B. Sin C sama dengan C sin B per B. Jika sin C lebih dari 1, tidak ada sudut C yang ditentukan. Jika sin C sama dengan 1, maka C sama dengan 90 derajat dan segitiga siku-siku ditentukan. Jika sin C kurang dari 1, 2 sudut ditentukan, sudut lancip C atau sudut tumpul C, bukan solusi. Baik, untuk memahami lebih lanjut kasus yang ketiga, perhatikan contoh soal dan penyelesaian berikut. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 12 cm dan sisi B sama dengan 10 cm seperti gambar berikut. Jika sudut B adalah 64 derajat, maka tentukan panjang sisi C. Pembahasan, buat terlebih dahulu diketahuinya. A sama dengan 12 cm, B sama dengan 10 cm, dan sudut B sama dengan 64 derajat. Ditanya panjang sisi C. Karena besar sudut A belum diketahui, maka tentukan terlebih dahulu besar sudut A. Menentukan sudut A dengan aturan sinus, A per sin B sama dengan B per sin A. 12 per sin 64 sama dengan 10 per sin A. 12 per 0,898 sama dengan 10 per sin A. Sin A sama dengan 0,898 per 12. Sin A sama dengan 0,74. A sama dengan 48 derajat. Selanjutnya menentukan besar sudut C dengan menggunakan rumus sudut A plus sudut B plus sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat min sudut A plus sudut B. Sudut C sama dengan 180 derajat min 48 derajat plus 64 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat min 112 derajat. Sudut C sama dengan 68 derajat. Menentukan panjang C dengan aturan sinus. C sama dengan sin C sama dengan A per sin A. C per sin 68 derajat sama dengan 12 sin 48 derajat. C sama dengan 11,126 per 0,72. C sama dengan 15,4 cm. Jadi panjang sisi C sama dengan 15,4 cm. Selanjutnya, aplikasi aturan sinus berkaitan dengan masalah sehari-hari. Aturan sinus ini tentunya tidak hanya dapat diterapkan pada sebuah segitiga sembarang saja,
Beberapa masalah kehidupan sehari-hari tak jarang dapat dikaitkan serta diselesaikan dengan aturan sinus. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan aturan sinus sebagai berikut. Yang pertama, sketsa atau buat ilustrasi permasalahan tersebut menjadi model soal matematika. Yang kedua, kenali unsur-unsur yang diketahui pada soal. Yang ketiga, sesuaikan unsur-unsur yang telah diketahui dan cocokkan di antara kasus 1, 2, dan 3 terkait penggunaan aturan sinus. Yang terakhir, selesaikan permasalahan sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan. Baik, agar memahami lebih lanjut aplikasi aturan sinus berkaitan dengan masalah sehari-hari, perhatikan contoh soal dan penyelesaian berikut. Sukardi dan Lili berdiri di sebuah pantai dengan terpisah jarak 6 km antara keduanya. Garis pantai yang melalui mereka berupa garis lurus. Keduanya dapat melihat kapal laut yang sama dari tempat mereka berdiri. Misalkan sudut antara tempat Sukardi berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 45 derajat. Sementara itu, sudut antara tempat Lili berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 15 derajat. Jika jarak kapal laut dengan tempat Lili berdiri adalah A akar B, dengan A akar B adalah bentuk akar paling sederhana, maka nilai A min B adalah pembahasan. Perhatikan sketsa gambar berikut. Titik C adalah titik lokasi kapal laut. Besar sudut C adalah 180 derajat min 45 min 15 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk mencari jarak kapal laut dan Lili, yaitu panjang BC, gunakan aturan sinus sebagai berikut. AB per sin C sama dengan BC per sin A, 6 per sin 120 sama dengan BC per sin 45 derajat. 6 per 1 per 2 akar 3 sama dengan BC per 1 per 2 akar 2. BC sama dengan 6 per akar 3 dikali akar 2. BC sama dengan 2 akar 6. Jadi diperoleh A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Sehingga B dikurangi A sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Baik, soal selanjutnya. Andi sedang mengukur mainan segitiganya yang tiap sudutnya dikodekan dengan A, B, dan C. Kemudian diketahui segitiga tersebut memiliki sudut A sama dengan 30 derajat, sisi A sama dengan 6 cm, dan sisi B sama dengan 8 cm. Hitunglah besar sudut B. Pembahasan akan dicari besar sudut B. Sin B sin A per A, sin B sama dengan 8 per 5 sin 30 derajat, sin B sama dengan 2 per 3. B sama dengan arkes sin B sama dengan arkes sin 2 per 3, B sama dengan 41,8 derajat. Jadi besar sudut B adalah 41,8 derajat atau 180 dikurang 41,8 derajat menjadi 138,2 derajat. Jadi besar sudut B adalah 138,2 derajat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan cosinus atau law of cosines atau cosines rule. Secara umum, aturan cosinus sendiri didefinisikan sebagai teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi pengapit sudut tersebut dan nilai kosinusnya. Jika diberikan sebuah segitiga sembarang ABC dengan sisi A, B, dan C, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Adapun penjelasan mengenai asal-usul atau pembuktian mengenai bentuk umum aturan cosinus sebagai berikut. Dengan segitiga yang sama yaitu ABC, garis tinggi CR, AP, dan BQ. Yang pertama, tinjau segitiga ABC dengan CR sebagai garis tinggi.
Misalkan RB X maka AR adalah C min X. Dari segitiga BCR diperoleh bahwa cos B sama dengan X per A, sehingga X sama dengan A cos B. Dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan X kuadrat tambah CR kuadrat, sehingga CR kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat. Dari segitiga ACR dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa B kuadrat sama dengan C min X kuadrat ditambah CR kuadrat, sehingga B kuadrat sama dengan C min X kuadrat ditambah A kuadrat min X kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah X kuadrat min 2CX plus A kuadrat min X kuadrat, sehingga dapat disimpulkan bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2CX. Dari persamaan 1 dan 2 maka diperoleh bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Lalu yang kedua, tinjau segitiga ABC dengan BQ sebagai garis tinggi. Misalkan AQ sama dengan Y, maka QC sama dengan B min Y. Dari segitiga ABQ diperoleh bahwa cos A sama dengan Y min C, atau Y sama dengan C C cos A. Dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa C kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah BQ kuadrat, sehingga BQ kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang Y kuadrat. Dari segitiga BQC dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan B min Y kuadrat ditambah BQ kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan B min Y kuadrat ditambah C kuadrat min Y kuadrat, sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah Y kuadrat min 2BY plus C kuadrat min Y kuadrat. Lalu didapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BY. Dari persamaan 4 dan 5 maka didapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Lalu yang ketiga, tinjau segitiga ABC dengan AP sebagai garis tinggi. Misalkan CP sama dengan Z, maka PB sama dengan A min Z. Dari segitiga APC diperoleh bahwa cos C sama dengan Z min B, sehingga Z sama dengan B cos C. Dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa B kuadrat sama dengan Z kuadrat ditambah AP kuadrat, sehingga AP kuadrat sama dengan B kuadrat min Z kuadrat. Dari segitiga ABP dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa C kuadrat sama dengan A min Z kuadrat ditambah AP kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan A min Z dikuadratkan ditambah B kuadrat min Z kuadrat. Lalu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah Z kuadrat min 2AZ ditambah B kuadrat min Z kuadrat, sehingga didapatkan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AZ. Dari persamaan 7 dan 8 diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Lalu dari persamaan 3, 6, dan 9 tadi maka diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C, sehingga terbukti bahwa bentuk umum kosinus tersebut melalui proses ini. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya, yang pertama mencari panjang sisi, yaitu diketahui sebuah segitiga ABC memiliki sisi dengan panjang A10, C12 cm dan besar sudut B 60 derajat. Hitung panjang sisi B. Dengan menggunakan aturan kosinus diketahui bahwa B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Tinggal kita substitusi, A nya sama dengan 10, C nya sama dengan 12, lalu B nya sama dengan 60 derajat. Maka didapatkan 10 kuadrat tambah 12 kuadrat min 2 kali 10 kali 12 cos 60, sehingga nanti dia operasikan didapatkan bahwa B kuadrat sama dengan 124, sehingga B sama dengan akar 124 sama dengan 11,13. Jadi panjang sisi B adalah 11,13. Lalu yang kedua, soal mencari sudut di mana diketahui segitiga ABC dengan AB 15, AC 10 dan BC 16. Suruh tentukan sudut A. Kita tahu bahwa bentuk persamaan atau aturan kosinusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Lalu diubah menjadi bentuk ini, sehingga cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Lalu substitusi nilai B, C, dan A, sehingga 10 kuadrat tambah 15 kuadrat min 18 kuadrat per 2 kali 10 kali 15. Lalu dioperasikan sehingga dapat cos A sama dengan 69/300 sama dengan 0,23.
Untuk nyari nilai A, maka kita harus menggunakan R-cos atau cos pangkat min 1, sehingga A sama dengan cos pangkat min 1 dari 0,23, sehingga A didapatkan 76,7 derajat, sehingga besar sudut A sama dengan 76,7 derajat. Perkenalkan, saya Kada Ari Widiati dengan NIM 21130111096. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam penggunaan aturan kosinus sendiri memiliki banyak variasi, permasalahan, dan langkah penyelesaian. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tiap model permasalahan guna mengingat serta tidak salah langkah ketika menyelesaikannya. Nah, dalam aturan kosinus, ada dua kasus yang sering muncul, khususnya pada segitiga sembarang. Adapun dua kasus tersebut, yang pertama, diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nah, misalkan saja segitiga AB dan C. Untuk mencari sisi C menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 kali AB dikali cos C. Maaf, ini tertutup. Namun untuk mencari sudut A, kita bisa menggunakan sin A sama dengan sisi A dikali sin C per sisi C. Sedangkan untuk mencari sudut B, kita bisa menggunakan rumus sin B sama dengan B dikali sin C per sisi C. Nah, untuk lebih memahami, kita bisa menggunakan contoh soal dan penyelesaiannya. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A yaitu 8 cm dan panjang sisi B yaitu 5 cm. Jika besar sudut di hadapan sisi C yaitu 60 derajat, maka tentukan panjang sisi C. Nah, diketahui A sama dengan 8 cm dan sudut C sama dengan 64 derajat. Dan sisi B sama dengan 5 cm. Ditanya berapa sudut C? Maaf, ini terjadi kesalahan dalam pengetikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan aturan kosinus, di mana aturan sudah tertera di dalam layar, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2 dikali AB dikali cos C. Kita langsung saja substitusikan angka-angkanya, sehingga menghasilkan C kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 5 kuadrat min 2 dikali 8 dikali 5 dikali cos 64. Sehingga menghasilkan C kuadrat sama dengan 89 min 35,06. Sehingga C kuadrat sama dengan 53,94. Nah, untuk mencari C-nya kita harus akarkan sehingga nilai C sama dengan 7,3 cm. Jadi panjang sisi C yaitu 7,3 cm. Sedangkan kasus yang kedua, diketahui ketiga sisinya. Kita misalkan saja pada segitiga ABC, kita diminta untuk menemukan sudut. Nah, kita menggunakan cos A atau cos B atau cos C untuk mencari salah satu sudut tersebut. Misalnya kita mencari sudut A, kita menggunakan nilai cos A. Rumus sudah tertera pada layar. Kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaian. Nah, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A, B, dan C secara berturut adalah 4, 6, dan 8 cm. Tentukan besar sudut di hadapan sisi A, maka kita harus mencari sudut A menggunakan rumus cos A. Sehingga kita langsung substitusikan rumus pada rumus yang tertera, sehingga cos A sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat min 4 kuadrat per 2 kali 6 dikali 8. Sehingga cos A sama dengan 84 per 96 sama dengan 0,875. Maka besar sudut A dapat ditentukan melalui cos A sama dengan 0,875 sehingga nilai A sama dengan 28,95. Nah, pada aplikasi aturan kosinus berkaitan dengan masalah sehari-hari, nah pada aturan kosinus tidak hanya bisa menemukan sisi atau sudut dari segitiga sembarang. Kita bisa menggunakan aturan kosinus dengan permasalahan sehari-hari. Caranya bagaimana? Kita sketsa dulu atau buat ilustrasi terlebih dahulu. Permasalahan tersebut menjadi model soal matematika. Yang kedua, kita kenali unsur-unsur yang diketahui pada soal. Setelah itu, kita sesuaikan unsur-unsur yang telah diketahui dan cocokkan pada kasus-kasus yang terkait, yaitu kasus pertama atau kasus kedua. Setelah itu, kita selesaikan permasalahan dengan menyesuaikan rumus yang telah ditentukan. Kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaiannya, di mana saya memiliki soal yang pertama, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat dari pelabuhan B
kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Nah, jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah, untuk lebih memahami, kita bisa melihat sketsa perjalanan kapal berlayar tersebut dari A ke B sehingga menuju ke C pada layar. Nah, titik awal penarikan sudut selalu dimulai dari bagian sumbu X yang bernilai positif. Panjang AC selanjutnya dapat ditentukan dengan menggunakan aturan kosinus yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana sisi AC kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat min 2 dikali sisi AB dikali sisi BC dikali cos 60 derajat. Nah, untuk lebih lanjutnya kita kan langsung substitusi angka-angka tersebut sehingga menghasilkan sisi AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat min 2 dikali 200 dikali 300 dikali cos 60 derajat adalah setengah. AC kuadrat sama dengan 40.000 ditambah 90.000 min 60.000 sehingga AC kuadrat sama dengan 70.000. Nah, untuk mencari sisi AC kita langsung saja akarkan. Akar dari 70.000 adalah 100 dikali akar 7 sehingga jadi jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 100 akar 7. Maaf, ini tertutup. Nah, untuk soal yang kedua, saya memiliki soal sebuah kapal laut berlayar ke arah timur sejauh 120 km, kemudian memutar kemudi pada jurusan 60 derajat sejauh 100 km, hingga berhenti. Jarak kapal dari mula-mula titik berlayar ke tempat pemberhentian adalah berapa meter? Nah, perhatikan gambar berikut, ini adalah contoh sketsa dari perjalanan kapal yang kedua. Nah, perhatikan bahwa kemudi dibelokkan 60 derajat di titik B, artinya sudut pelurus atau sudut B adalah 60 derajat. Nah, penarikan sudut selalu dimulai dari sumbu X positif. Misalkan saja, titik A adalah titik mula-mula dan titik C merupakan titik selanjutnya. Perhatikan bahwa sudut A, sudut dari sudut ABC adalah 90 derajat ditambah 30 derajat sehingga menghasilkan 120 derajat. Nah, karena diketahui sudut sisi, maka untuk mencari jarak yang panjangnya AC dapat menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus yang saat ini sama dengan aturan kosinus sebelumnya, yaitu sudut AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat min 2 dikali AB dikali BC dikali cos sudut B, di mana kita langsung substitusikan angka-angkanya sehingga menghasilkan AC kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 10.000 min 2 dikali 120 dikali 100, sedangkan cos 120 adalah minus setengah. Sehingga kita langsung saja mendapatkan nilai AC kuadrat sama dengan 100 dikali 4 dikali 91. Sehingga untuk mencari akarnya kita bisa langsung akarkan sehingga nilai AC adalah 20 akar 91. Jadi jarak kapal dari mula-mula titik dari berlayar hingga tempat pemberhentian adalah 20 akar 91 meter. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.